Ya, Oh, kan kita kan tahu nih bahwa pinjaman online juga udah banyak kan. Terus barusan juga tadi aneh ditelepon sama FBF, Pak kalau butuh handphone ataupun alat elektronik bisa hubungi saya ya, kredit tanpa anggunan. bagaimana sales biasa. Artinya kan dunia perkreditan itu kan udah banyak lah. Terus yang tadi tuh itu Allah. Nah, ini jujur aja lah gitu ya, jujur ya. Di yang ente rasain dulu waktu kerja di Megazip gimana sih? Jujur nih, rasa apanya nih di kehidupan? Kehidupannya gitu, gajiannya, entah apa seneng, Masya Allah. atau gimana begitu. Ya yang aneh alami sih waktu kerja di bank kayak gitu ya. Yang pertama gaji lumayan lah ya. Di situ mah duit mah ada aja lah, tiap hari juga megang kan. Nah, cuman duitnya itu nggak tahu kemana habisnya. Nggak ada apa namanya hasil dari kerjaan itu nggak ada. Disimpan habis. Main arisan dapat nggak ada duitnya, punya banda atau atunya motor kredit itu juga selama 4 tahun cuma motor aneh dapatnya. Udah gitu hawanya juga semuanya emosi, marah di rumah yang kena ya. Itu berapa tahun kita kerja di situ? 4 tahun. Iya, 4 tahun. Ini bilang anak durhaka ya durhaka kali itu. Saya sering ngomel juga di rumah, nggak kontrol lah emosi apalagi sama adik. Terus di momen mana ente sadar itu? Sadarnya itu pas lagi di momen mana sih? Momen-momen ya Apa setelah sudah ini aja sih, udah mulai apa ya ngerasa kok kayak gini banget sih, udah mulai merasa jenuh gitu sama kerjaan yang kayak gitu. Kerja tiap bulan capeknya akhir bulan, awal bulan santai, enak kerjanya santai awal bulan, di akhir bulan capek. Cuman makin dijalanin kok kayaknya beban banget gitu di pikiran. Apalagi kan aneh udah mulai ngaji juga kan tuh pas di bulan itu. Nanti pas udah mulai ngaji itu masih di Megazip juga ya? Aneh ngaji 2 tahun masih ngejalanin di Megazip. Oh iya, 2 tahun tuh. Ya dulu emang belum dikasih hidayah mungkin ya. Udah nanya, cuman kan ente kasih tahu. Ya kalau bisa cari yang lain. Cuman karena ngerasa di kerjaan enak kan, gampang nyari duitnya di situ. Jadi ya nyaman aja sama kerjaannya dulu sebelum dapat hidayah. Kalau yang paling bikin ente nggak bakalan mau masuk ke dunia itu lagi itu apa? Pertama Yang ya, paling ente nih pertama kali, udahlah gua nggak mau lagi dah ke situ. Nah, itu paling pertama tuh apa tuh? itu dia emosi kan. Gara-gara emosi nih, udah gua mungkin gara-gara kerja di sini kali ini gitu. Enggak, dari situ tuh awal mulanya keyakinan ente nih yang membuat udahlah ini makanya nggak bener lah gitu, gua nggak bakal mau lagi sini gitu. Emosi kan ada sistem emosi. dari ini siapa lah, dari keberkahan aja nggak ada keberkahan dari situ. Hidup bukannya makin nambah masalah mulu kayaknya tiap hari. Oh berarti ya ente nyadarin sendiri kayak makin susah aja gitu. Iya, makin susah ya, bukannya makin seneng, duit banyak malah makin susah. Ya alhamdulillahnya dikasih kayak gitu kan. Seandainya aneh dikasih istri drop mah ya mungkin
nggak mungkin dapat hidayah kayak gitu. Ya bakalan terus menerus kayaknya sampai sekarang pun. Ya awal mula sih yang kepikiran tuh pas lagi nagih nenek-nenek tak anak lagi ya, anak melomelin. Habis itu keinget nenek di rumah sama orang tua. Di situ aneh mikir kok seandainya kan orang tua kayak gitu digituin gimana perasaan. Nah, dari situ tuh mulai apa namanya kebuka lah, dari mulai situ awal mulai mah. Terus setelah dari situ gimana? Ya, dari situ ya aneh mikir terus kerja begini mulu, ntar ngomelin orang, datang ngomelin orang. Ya kan nanti resign tuh. Desain Habis itu gimana? ini desain nganggur, belum dapat ini tuh apa namanya, belum dapat kerjaan. Jangan lupa itu lama ya. Itu iya, ikut si Arif kan jadi apa OB. Oh, yang bentar Ya, doang. bentar doang tuh sebulan. Habis sebulan itu kan aneh langsung dipanggil sama Encing buat bantu-bantu dia jaga toko antar HP. Dari situ tuh 2 tahun. Tapi kalau ngelihat dari penghasilan kan gede duitnya. Iya. Sekarang kan misalnya mungkin kurang, apalagi nanti mau di mutasi lagi, mau dihabisi PHK. kontrak PHK. Ada gak penyesalan gitu? Penyesalan yang di mana nih? Iya, penyesalan nggak dapat duit banyak lagi. Biasanya dapat duit banyak nggak dapat duit ya kan? Dari Megajip Iya. ke yang itu Dari Megajip yang ke sekarang. nggak ada, malah aneh malah bersyukur pas kemarin yang ini nih diantar aja kerja. Wah nih kerja di sini gaji UMR bisa ada tabungan satu, bisa bantuin saudara, punya sedikit bandal lah, nggak kayak dulu. Asal Pesan ente buat temen ente yang masih di kerja begituan di bank ataupun perkreditan ataupun Megajip dan lain-lainnya. ya mungkin gini ya, temen waktu dulu juga ada, semua pun ngerasain kayak gitu kan. Semua orang yang kerja di bank kredit pasti ngalamin lah kayak rasa gelisah dia soal apa namanya. Apalagi orang yang sholat ya. Iya, apalagi orang-orang yang sholat, puasa pun juga ya. Iya, puasa yang wajib aja masih bolong. Ya udah deh Mas. Itu masih lanjut. Dia juga pasti ngerasain kegelisahan lah dalam hatinya juga. Dia juga nggak bakalan nyaman. Ada dulu temen aneh berdua tuh, ada kata gurunya, dengan cara bersedekah itu bisa mengurangi dosa dari hasil riba itu. Tapi menurut aneh gimana ya, kok dari ini kok nggak masuk, jalanin sempet. Iya. Tapi aneh nggak ngerasa ada perubahan, kegelisahan itu nggak hilang, tetap ada, masih nyangkut. Iya, kayak istilah kata lu ngisi air di ember yang bocor. Iya. Lah penuh-penuh. Ya udah lah. Nah itu dia, dari situ banyak lah yang ya udahlah, ngapain lagi sih duit gitu, kalau nggak ada berkahnya buat apa kita duit banyak kan. Kita duit banyak tapi ada aja masalah tiap bulan, kayak nalangin orang diganti enggak, kadang-kadang jadi apa namanya dalam hati Dendam. dendam.
kan sifat-sifat jeleknya keluar lagi dari situ, penyakit. Duit banyak, duit dapet insentif gede, gaji UMR, kerja jalan-jalan doang. Tapi ibadah fokus apa maksudnya? Apakah nggak sih? Ibadah, kalau buat ibadah waktunya ketemu ya kalau gituan. Kalau kan kita nggak bawa kalkulir kan, ada tanggung jawab ya, ada tanggung jawab yang dibawa buat orang lain gitu. Tapi kalau yang kayak gitu kan enggak, dia cuma bawa data doang, bawa data udah gitu kan dia di luar nyari. Jadi kalau waktu buat sholat sih ketemu di situ, waktu yang pas malah ketemu. Mau aja nih Yang ente tahu yang lainnya resign itu apa sama kayak ente karena sadar atau resign emang habis kontrak? yang teman-teman aneh. Yang lain-lain yang resign Kebanyakan sih ada yang resign karena ya udah capek gitu kerjaannya, tiap bulannya capek. Ada juga yang diputus karena COVID kemarin awalnya. Oh enggak, yang waktu zaman ente dulu sebelum covid, kebanyakan yang resign itu apa kayak ente sadar atau cuman apa sih namanya jadi batu sandungan ntar ke Lazada kayak, atau bukan ke Lazada kak, ke laku-laku. Kebanyakan yang resign misalnya pasti kan ada juga yang resign banyak kan. Iya, Nah kebanyakan yang ente lihat kasus resignnya itu kenapa? Nggak betah atau kurang gajinya? dia sih nggak betah. Kalau yang lain mah ada sih temen satu supervisor dia dengannya, jadi ya sejalan juga sih sama Ani. Kan orang udah meninggal. Benar. Terus? Ya desain nggak mau nyari tempat kayak gitu lagi, udah mau hijrah lah jadi kurir di NT kalau nggak salah dulu. Setelah keluar dari situ dia nggak ngambil buat situ lagi. Nah sering di juga sih sama dia, udah lah ngapain di situ. Di supervisor itu kan lebih gede dari Ani, kerjaannya puyeng sih. Oh yang ente bilang CS itu, mau ente. Belum lama sih ini Meninggal apa covid? jantung, sama jantung lagi main futsal, habis main futsal Wah emang satu hati-hati juga. malam tapi kalau pakai kali Dulu malam sering ya. kuat. Jadi terusin nasihatnya buat yang masih belum juga. Yang masih demen riba udah ngerusakin apa namanya, bukannya nambah bener nambah rusak hidup, makin puyeng iya, bukannya makin bener. Tapi kan ada istilah kalau nggak ngutang nggak punya. Iya begitu nih, benar dah banyak tuh Tat yang benar di serius perjalanannya banyak. Emang nggak punya. banyak yang ngomong, sampai kemarin juga ada yang ngomong begitu sama Ani. Itu Ani diemin aja lah, mungkin pemikiran dia masih kayak gitu, nggak ngeredit, nggak punya lah. Aneh nggak ngeredit punya, asal ada keinginan aja sih sebenarnya mah. Dianya nggak mau nahan kali. Sampai ada yang bilang tuh gini, Jadi alasannya apa dah, kebutuhan buat anak lah, bini lah, Tuh apaan tuh punya Bang? tuh istri. Yang haram itu duit sama duit. Kalau duit sama barang mah enggak. Ya itu ada pendapat kayak gitu. Tuh ada yang bobo kayak gitu. Aneh sih. Cuman masalahnya kan harga normal dinaikin ya. Ya memang ada pendapat kayak gitu. Orang Muhammadiyah juga pendapat kayak gitu kayaknya.
duit sama barang masih dibolehin. Enggak, akad. Akad. Akad namanya? Akadnya. Iya, duit sama barang akadnya kan. Iya. Iya, maksudnya teman itu juga ngomong gitu, duit sama barang akadnya nggak masalah. Enggak, dari keuntungan itu maksudnya dia Ani menawarkan barang udah sekaligus sama keuntungannya. Ya kayak model aku laku tuh. Kalau aku laku tuh sistemnya syariah tuh. Jadi dia udah jadi, nih misalnya nih barang ini 700.000. Kalau dibayar 3 bulan ditambah 300.000 jadi 1 juta. Jadi akad itu udah 1 juta. 1 juta dia jualnya. Bertambah. Iya gitu. Ya kan? Kalau yang di dealer kan enggak kan, Star? Enggak. Lihat harga aslinya segini. Pas kita total kredit, motor bisa beli motor 2. Iya. Karena dia patokannya bunga. Bunga. Makin kita nggak bayar per hari bunganya Naik lagi. Bisa nyimpen dah pokoknya kalau Nabung. iya nabung, bisa nabung. Nggak nabung, kredit aja.